Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Ilangkal hikmah yang ke-179. Kullu kalamin yabrus wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Kullu kalamin yabrus wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Setiap ucapan yang keluar, maka ucapan itu adalah membawa kiswatul qalbi. Jadi hati ini seolah-olah ada, ini istilah bajunya hati atau sampul hati. Kalimat yang diucapkan oleh seseorang itu wa alaihi kiswatul qalbi, maka dia membawa hati. Yang dari hati itulah hakikat makna yang diucapkan itu ada. Ada lafaz yang terucap. Umumnya adalah ucapan yang diucap, kalimat yang diucap itu berangkat dari apa yang ada di hati. Mestinya begitu. Seorang berbicara itu orang benar, orang jujur. Dia ngerakasakan di dalam perutnya sesuatu yang orang lain nggak tahu, lalu dia mengatakan aku lapar. Kalau tidak sesuai maka dia berdusta. Hatinya menyadari dia itu lapar, maka dia mengucapkan aku lapar. Begitu ketika orang mengatakan aku rindu ayahku, maka ungkapan di hati diucapkan dengan lesannya, dia mengucapkan dengan lesannya, akan tapi ucapan yang diucapkan dengan lesan itu tidak lepas dari makna yang ada di dalam hati. Itu umumnya orang yang berbicara. Umumnya orang yang berbicara adalah seperti itu. Nah, tarbiyah apa yang dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari? Yuk kita biasakan jujur. Yuk kita biasakan jujur. Hendaknya kita itu jangan berucap kecuali berangkat dari apa yang kita rasakan dengan sesungguhnya dengan hati kita. Ya. Kita sebagai apa sih? Dimulai dari kita yang sebagai ustadz. Masyaallah, Imam Betan. Ustadz berceramah. Semoga Allah menjaga kita semua yang saat ini menjalankan peran sebagai ustadz atau pewarisnya Rasulullah. Ini berat sekali. Tentunya inilah yang dimaksud Ibn Athaillah Sakandari yang pertama dan paling utama. Siapapun yang sering mengeluarkan kalimat, yang kalimat itu adalah kebaikan, tentunya di situ pasti ini yang diinginkan oleh yang dimaksud Ibn Athaillah Sakandari. Mula-mula ya mereka ini yang biasa mengungkapkan kalimat kebenaran, menyuruh kebenaran kepada siapapun, hendaknya kalimat kebenaran yang keluar tersebut berangkat dari hati. Berangkat dari hati. Ya. Supaya apa? Sampai dikatakan oleh para kemarin pada pertemuan yang lalu, kalau sebuah ungkapan itu dari hati yang tulus dan kejujuran, maka begitu mudahnya kalimat tersebut diterima oleh yang lainnya.
mudah diterima oleh yang lainnya. Kemarin kalimatnya nur, cahaya, sampai tasbiqu anwarul hukama, cahaya yang memancar dari hati seorang yang bijak itu mendahului daripada ungkapan kata-katanya. Sehingga belum ngomong pun sudah menyentuh. Melihat perilakunya, melihat dia datang saja kadang menjadi kita sejuk sudah. Nah, orang seperti ini kalau seandainya nanti berucap, maka ketahuilah ucapannya itu tidak lain adalah dari apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ada orang yang memoles kalimatnya dengan kalimat yang indah tapi hambar. Tidak akan bisa diterima oleh hati. Karena apa? Kalimatnya itu hanya kalimat yang tidak membawa makna dari hatinya. Dia berperan saja, beraksen saja. Ini nasihat termasuk yang pernah ditulis Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahwasanya ada orang-orang yang di dalam menyampaikan itu ternyata hanya sekedar memoles kalimat lesannya. Mungkin ada sedikit pindah dari situ biar jadi seperti itu. Jadi ada orang menyampaikan kebenaran, ini nasihat para solihin kita. Makanya kita mencoba harus merenungi, karena kita suka bicara ini ya. Kita minta doa kepada semuanya agar minta doa, karena kita banyak ngomong, sedih. Kita berat ngomong, ini adalah kita sering ngomong. Ya kita berusaha aja, bahwasanya kita akan, pokoknya kita berusaha, yang memberi adalah Allah. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu, ternyata sesuatu itu hanya sekedar yang kita perbaiki di lisan kita, tanpa dibarengi dengan kesadaran di hati kita. Harus dirasakan dari hati, ketulusan dari hati, kebenaran dari hati. Itu nanti yang akan menjadi pancaran yang mendahului lisan kita bahkan. Hati yang benar. Jadi yang diinginkan Ibn Athaillah Sakandari adalah yuk kita semuanya yang biasa mengajak orang kepada kebaikan. Kita tata hati kita, kita benahi hati kita. Sehingga dari hati yang bersih, terbebas dari benci dan dengki, nggak ada kotoran-kotoran hatinya. Maka ketika hati yang memancar inilah nanti di saat kalimat terucap dengan lesannya, dia akan membawa makna yang ada di dalam hatinya. Sehingga orang yang mendengar sudah nggak peduli dengan kalimatnya tertata rapi atau tidak. Kalau berbahasa Arab pun nggak mungkin rofak nasobnya nggak benar. Tapi ternyata menyentuh hati masuk. Bukan yang memperbagus kalimat-kalimat sastra yang dirangkai dalam ucapannya, bukan, akan tapi sudah makna yang disampaikan. Dan ini terjadi kepada kisah orang-orang dulu, bahwasanya dia menyampaikan pengajian ceramah sederhana sekali. Nggak ada model macam-macam, dia baca bismillah, alhamdulillah, salatu rasulullah aja, ngomongnya pun bahasa Jawanya gemerenggeng lah, tidak semua orang bisa mendengar dengan jelas, akan tapi ternyata masuk ke hati, sehingga tahajudnya jamaahnya juga istiqomah, duhanya juga rajin, puasanya juga masya Allah, sedekahnya jalan, menghindari kemaksiatan. Ini pengaruh daripada hati yang menyampaikannya. Maka asalkan sudah hati yang menyampaikan benar, maka nanti kalimat yang diucapkan akan membawa makna yang di dalam hati, sehingga akan menembus kepada siapapun, asalkan orang itu tidak membekali dirinya dengan kesombongan dan kedengkian. Tapi kalau di dalam hati sudah ada kebencian, kedengkian, sebetulnya dia telah membuat benteng pemisah antara kebenaran yang dikirim oleh orang yang punya hati bersih tadi. Dari sisi ini yang pertama kita hadirkan. Kemudian, ini koreksi juga bagi kita semuanya. Jangan sampai kita hanya pandai bermain drama action lah di mimbar atau di depan manusia dan sebagainya. Kita punya hitungan dengan Allah. Hati yang Allah yang melihat hati kita. Allah melihat apa yang ada di hati kita. Jadi kebenaran yang kita sampaikan dengan keyakinan. Yang kita yakini bahwasanya kebenaran. Dan harus merasakan bahwasanya dirinya adalah orang yang paling berhak untuk mengamalkannya.
Jika dia mengirindukan telinga-telinga yang mendengarnya melakukan kebaikan tersebut, maka hendaknya telinganya yang mendengar pertama, paling dekat dari mulutnya. Nah, ini kesadaran makna ini. Jadi semua dari kita ini belajar, ibaratnya ngajari kita. Ini yang membaca, yang ngomong, ya harus belajar, semuanya belajar. Maka jangan sampai kita hanya mementingkan kalimat yang terangkai. Sehingga suatu ketika ada salah satu guru mengingatkan kalau mau ceramah nggak usah siap-siap deh. Sudah belajar lama kamu, langsung saja, nggak usah pakai persiapan. Loh kenapa? Khawatir kalau kamu mempersiapkan dalam ceramahmu, kamu hanya ingin memperindah cara tutur katamu, kamu lupa bahwasanya yang memberikan hidayah adalah Allah. Sehingga kamu hanya mementingkan tentang tutur kata, tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah mengajarkan, kalau ingin mengajar jangan lupa urusanmu dengan Allah, tata hatimu dengan Allah. Lalu diajarkan pandang mereka dengan kasih dan cinta. Jadi di saat melihat orang yang diberitahu pun karena Allah, dia melihat dengan hatinya. Sehingga pancarannya itu akan terus merambat, lalu pindah kepada orang yang mendengarnya. Dapat hidayah. Begitu sebaliknya. Karena itu ada kiswatul qalb. Berangkat dari hati. Omongan itu adalah menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebenarnya omongan yang sesungguhnya hanya di dalam hati. Wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menunjukkan yang ada di dalam hati. Maka di sana ada orang munafik, enggak sesuai antara omongannya dengan yang ada di hatinya. Di hatinya enggak ada kerinduan kepada kebaikan, enggak ada kerinduan kepada kemuliaan, tapi dia ngomong yang baik, nanti akan terlihat. Nanti akan diingkari oleh orang karena apa? Enggak sesuai, karena tidak dari hatinya. Sehingga apa? Muncul orang yang bisa ngomong begini tapi dia melakukan begitu. Yang diomongkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bahkan jauh, bahkan mungkin bertentangan. Maka dia peran saja yang dihadirkan dia, bukan sesungguhnya dari hatinya. Kita perlu berbenah semuanya ini. Alhamdulillah kita diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Semua dari kita. Jangan sampai kita pandai menutup, merangkai kalimat yang indah, tapi tidak dari hati yang indah. Adapun orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak indah, yang menjerumuskan, menyesatkan, menyakitkan, membuat permusuhan dan sebagainya, ya tentu itu semua dari mana? Dari hati yang jelas-jelas kelam. Dari hati yang jelas-jelas kotor. Kalau kalimatnya kotor, berusak dari hati yang kotor. Ini yang dibahas adalah ada kalimat indah tapi ternyata hatinya tidak benar, ini kemunafikan. Mana lebih jelek? Sama-sama jelek. Yang diinginkan gimana? Seperti tutur katamu bagus, ayo benahi hatimu. Kalau hati benar bagaimana? Kalau hatimu benar akan memancar kalimat yang baik. Tidak mungkin tidak, karena hati yang benar. Sebab lisan itu menerjemahkan di hati. Terjemahannya serius, benar. Nggak akan salah. Nah, ini adalah yang perlu kita cermati di dalam diri kita semuanya. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, hendaknya berangkat dari keyakinan kita. Bukan sekedar meyakini kerinduan kita untuk mendapatkan kebaikan seperti yang kita ucapkan dengan sesungguhnya. Maka mengasah hati itu penting. Dalam bahasa lain, kenal Allah dulu dong sebelum mengajak orang kepada Allah. Sebab bahaya sekali jika seorang hamba mengajak kepada Allah ternyata dia tidak kenal Allah, maka seruannya kepada Allah menjadi berubah. Bukan mengajak hamba Allah kepada Allah, tapi mengajak hamba Allah kepada dirinya sendiri. Kalimatnya kalimat yang dikemas dengan kalimat yang luar biasa. Kalimat bagus. Cuman dia bukan merindukan, bukan membawa umat kepada Allah, tapi merindukan umat kepada dirinya sendiri. Sehingga kalimat yang diucapkan kalimat kebaikan ternyata dia hanya rindu sanjungan. Seolah-olah untuk Allah tapi untuk dirinya sendiri. Sehingga kebaikan yang disampaikan memang dengan bahasa atas nama Allah, atas nama Rasulullah, tapi tersembunyi dari balik hatinya yang busuk tadi. Biarpun kalimat kebaikan akan muncul di suatu ketika, ternyata benar dia menikmati, atau dia mengejar tahta atau sanjungan manusia dan seterusnya. Sehingga itu yang dikejar dengan kalimat kebaikan, dengan atas nama Allah. Dan itulah membuktikan bahasanya apa? Kalimat baik yang selama ini diucapkan adalah bohong. Kenapa? Ternyata diterjemahkan dengan hasilnya
setelah dia dengan kalimat baik yang diurai kemudian diikuti oleh orang banyak, orang pada menyanjungnya, mengagungkannya, dan ternyata dia tergiur, ada dia menikmati sanjungan tersebut atau mencari dunia di balik itu semuanya, maka itulah terjemahan daripada hati yang sesungguhnya. Maka omongannya ini adalah itu, omongan adalah bohong. Nah, Imam Ibn Athaillah Sakandari mengajak, ayo, ada 3 model di sini. 3 model omongannya kotor ya dari hati yang kotor. Mana mungkin omongan kotor dari hati yang baik? Mau menyakitkan orang kok hati yang baik ini bagaimana? Membuat pecah belah umat bagaimana? Merusak umat bagaimana dari hati yang baik? Enggak ada itu. Kalau dari omongan kotor pasti dari hati yang kotor. Yang kedua, kalau hati yang baik dengan sesungguhnya pasti akan keluar kalimat yang baik. Sebab kullu kalamin baraza yang berusaha itu. Wa alaiki suatul qalb. Ini kalimat yang diucapkan dari hati. Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Ini loh jenis orang, omongannya kelihatannya baik. Hati-hati, bisa jadi itu bukan dari hati yang baik. Maka dia tidak akan beruntung dengan kalimat yang diucap. Kalimat yang dirangkai. Dan mari kita semua koreksi diri. Waspada. Jangan sampai kita tertipu lagi. Hamba-hamba yang mengambil jalan berat seperti saat ini, yang berbicara ini setiap hari ngomong, mohon doa dari semuanya agar apa yang kami ucapkan sesuai dengan apa yang ada di hati kami. Adapun ketidakmampuan kita di dalam melaksanakan keyakinan, kebenaran yang diyakini, ketidakmampuan dalam melaksanakan dengan sempurna, itu memang karena kita manusia seutuhnya. Siapa yang sempurna dalam beribadah? Nggak ada. Akan tapi ada kerinduan untuk selalu menyempurnakan, itulah manusia beriman. Dan ada penyesalan di saat ada kekurangan, itulah manusia beriman. Ya nggak mungkin dong kalau kita ibadahnya kayak baginda Nabi SAW. Ya nggak mungkin dong. Ya maksudnya ada kerinduan untuk selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan. Tidak menjadi para munafikin, tidak menjadi orang yang kelihatannya omongannya, wah Masya Allah segala kebaikan dirang. Tapi dia sendiri tidak ada rindu kepada Allah. Tidak dari pancaran hati. Hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan memang kalau kita kembali kepada sejarah para murabbi ahli tarbiyah itu, mereka tampak sekali ketulusan mereka. Mereka tidak senang kemasyhuran pada masanya. Mereka masyhur setelah itu. Karena muridnya pada manfaat baru benar. Di saat masa hidupnya tidak tergolong orang yang sangat masyhur. Bahkan mereka dengan kemasyhuran itu sangat menghindar. Karena tahu itu adalah fitnah. Kalau bukan untuk dirinya, untuk keluarganya. Kalau kita tahu di kampung-kampung bagaimana yang menjadikan masyarakat satu kampung baik semuanya. Lihat. Bagaimana mereka kenal sholat tahajud semuanya ini. Adalah ternyata ada seorang guru yang sangat sederhana. Nggak ada gambarnya di YouTube satupun, nggak ada. Bahkan mungkin nggak kenal. Tapi kenyataannya dia luar biasa. Ketulusannya menjadikan dia adalah menjadi mudah diikuti oleh siapapun. Kalimatnya mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah ditiru karena ketulusan. Ini cambuk sebetulnya bagi siapapun yang saat ini mengambil bagian dakwah karena ingin mengikuti zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Cara berceramah pun harus itu zaman, dakwah itu zaman. Oke, mengikuti zaman, dan memang Allah akan menjadikan setiap zaman hamba Allah yang bisa berbicara sesuai dengan pada zamannya. Iya. Akan tapi yang perlu kita sadari adalah peringatan dari Imam Ibn Athaillah Sakandari ini. Bahwasanya ucapan yang kita ucapkan itu hendaknya berangkat dari hati. Sehingga tugas kita setiap saat mengasah hati. Ketulusan dalam berbuat baik. Dan ini disebutkan yabrus ini, barat ini, wa aliki suatu qalb alladzi minhu baras. Sehingga lihat, katanya mengajak kepada kebaikan. Loh, kenapa ngedengki kepada orang lain, hei? Kan aneh. Kenapa ngedengki kepada sesama pejuang? Ayo, nah ini kan pertanyaan. Bukankah tujuan kita adalah mengajak kepada Allah?
Tujuan kita adalah mengajak kepada Allah, umat kepada Allah. Kalau ternyata ada orang yang sama mengambil bagian seperti kita, mengajak hamba Allah kepada Allah, mestinya kita bangga. Lalu kenapa kita bermusuhan? Karena masjid ini kan masjid tidak tegur sapa. Kenapa pesantren ini pesantren ternyata tidak tegur sapa? Ada apa? Apa yang dicari oleh ustadznya atau kiainya? Apa? Tanyakan, kan begitu. Kalau memang Allah yang dicari, Allah yang dicari, Rasulullah yang dicari, ridho Allah yang dicari. Akan tapi apa? Ada hasud di dalam hati. Hasud mengotori hatinya. Berarti gak ada hati yang memancar di situ. Biarpun gelarnya kayak apapun, hati yang tidak ada pancaran ketulusan, lihat. Akan tampak pada akhirnya. Kalau Syekh Muhammad Ramadhan Abuti mengambil, akan tampak pada akhirnya ketidaktulusan itu. Yaitu dengan tampak kedengkian yang dibaca oleh jamaahnya sendiri. Dendam yang dibaca oleh jamaahnya sendiri. Direndahkan sebelum dia mati di dunia. Maka dari itu yuk kita semuanya belajar khusyuk, belajar tulus, dan ingat di dalam belajar ilmu membersihkan hati itu jangan ngomong hatinya orang, ya. Ini selalu kami ingatkan bahasanya kalau kita ingin belajar membersihkan hati, maka yang harus kita bahas adalah hatiku sendiri. Jangan ngomong hatinya orang. Makanya kami di sini lebih baik kami ingin membaca hati kami. Maksudnya saya Ustadz, kalau kami sebut Ustadz dari awal tadi ya saya dulu deh. Tentunya kami dengan segala kelemahan kami minta kepada Allah, memohon kepada Allah semoga mudahkan kami dalam bersihkan hati. Dan juga kami mohon kepada semua para pemirsa, para pendengar, hadirin dan doakan kami. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kami ucapkan ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dari hati kami. Doa dikabul. Permohonan dikabul, hati bersih, selamat semuanya insya Allah. Ini yang perlu. Jadi kita perlu belajar semua dari kita ini. Bukan kita menilai orang, awas hati-hati. Jangan nilai orang, oh benar Ustadz itu begini. Loh, itu mengotori hati. Oh ini belajarnya hatiku kok, lesanku, omonganku. Yang tidak sesuai dengan hatiku, ini kita koreksi diri. Jangan sampai kita bisa melihat kesalahan orang di jauh sana, kita tidak menyadari kekurangan kita. Ini aib besar. Bagi orang yang merindu Allah, mencari ridho Allah, menempuh jalan ke ridho, satu aib dan celah yang amat berat. Kalau pandai melihat aibnya orang, tidak bisa melihat aibnya diri sendiri. Ini yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita bersih. Kemudian memudahkan lisan kita untuk mengucapkan sesuai dengan apa yang ada di hati. Sehingga dari hati yang bercahaya, hati yang penuh dengan nur, lalu diucapkan oleh lisan yang menerjemahkan apa yang di hati, sehingga didengar oleh telinganya orang memiliki hati yang baik, sehingga kebenaran itu mudah sampai. Sehingga peran sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, dan peran sebagai orang yang insaf untuk menerima kebaikan adalah kitalah pelakunya. Dan kitalah orang yang beruntung, kitalah orang yang mulia. Sehingga benar-benar kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.